Kemana aja gua selama ini baru tahu buku Eka Kurniawan itu bagus. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Lebay ya? Nah, ini buku yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Kebetulan juga bukunya sedang lagi hype karena ada filmnya dan memenangkan festival film gitu. Seperti dendam dan rindu harus dibayarkan ini berkisah tentang seorang lelaki bernama Ajo Kawir. Dia ini memiliki kondisi kesehatan yang cukup serius, terutama untuk pria. Iya, novel ini cukup dewasa dan obrolannya memang dewasa dan vulgar. Ngomongin tentang seks, dunia-dunia dewasa, alat kelamin, alat vital, dan sebagainya. Dan ya, itu salah satu permasalahannya si Ajo Kawir. Dia tidak bisa... gue mau pakai kata medis atau kata langsung aja enaknya? Ngaceng. Ya, seperti di thumbnail. Yuk, bisa yuk, berdiri. Nah, itu adalah permasalahan atau konflik utama untuk si karakter ini. Dia tidak bisa ngaceng. Itu terjadi karena sebuah peristiwa di masa lalu ketika dia kecil, di mana dia mengintip kayak semacam wanita gila yang ada di kampungnya. Terus ketika mengintip tersebut, dia kepergok sama sepasang polisi yang berencana untuk memperkosa si wanita ini. Wanita ini gue lupa namanya. Ini gue buruk banget soal nama, tapi gue inget namanya si Ajo Kawir dan si Iteng. Iteng ini pacarnya. Itu nanti deh gue ceritain. Nah, gara-gara insiden tersebut dia kepergok. Terus si polisi, oknum polisi ini, gue takut aja. Si oknum polisi ini yang ada di cerita, di novel, itu memaksa si Ajo Kawir menyaksikan tindakan mereka memperkosa si wanita gila ini yang ada di kampung tersebut. Dan ya, akibat hal tersebut dia menjadi trauma. Semenjak kejadian tersebut dia tidak bisa ngaceng. Dan itulah kisahnya dalam perjalanan dia untuk mencari jati dirinya lagi sebagai lelaki, mencari wanita idaman, mencari cinta, dan mencari kengacengannya lagi. gue agak absurd ngomongnya. Cowok ngomongin soal ngaceng di depan kamera, ya gitulah. Nah, itu adalah kurang lebih konfliknya. Nantinya dia bakal bertemu seorang wanita yang bernama Iteng. Terus di cerita juga akan ada muncul konflik di mana dia harus bukan harus sih, tapi diminta untuk membunuh seseorang. Dia punya atau penyimpangan gitulah, suka berkelahi. Gue penyimpangan gak sih? Kayaknya suka berkelahi, suka tonjok-tonjokan, adu jotos, walaupun gak ada masalah, kayaknya penyimpangan deh. Atau penyakit mental, gak tahu. Nah, pokoknya gitulah. Dia kayak punya permintaan untuk membunuh seseorang, semacam bos atau apa gitulah. Terus dia bertemu Iteng nih, seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta. Walaupun disinilah permasalahannya bertambah. Udah jatuh cinta, tetap tidak bisa berdiri. Ya, nasib hingga akhirnya dia menerima nasibnya. Dia berkata pada diri, mungkin belum saatnya, dan mungkin bukan jalan hidupnya. Bisa jadi dia mengambil jalan pertapa yang lebih anteng, damai, bijaksana. Karena apa-apa ini lucu nih. Apa-apa untuk mengambil keputusan tertentu dia selalu bertanya kepada burungnya, gue harus menerima pekerjaan untuk membunuh ini nggak? Terus nanya lagi, gue harus membalas dendam kepada polisi itu nggak? Lihat lagi, gue harus mengejar itu nggak? Nah, ini konfliknya. Jadi dia punya permasalahan kayak permasalahan medis, permasalahan cinta, permasalahan sosial. Karena dia kerjanya itu serabutan, tapi mostly kerja di warung gitu, warung temennya. Dia kayak ya bantu-bantu di warung lah, dan dibayar, kurang lebih kayak gitu lah. Gue suka banget karena
Ya itu, ini cerita yang laki banget. Sebagai laki atau pria pasti relate banget. Nah terus gue suka juga plot ceritanya tentang cintanya. Dia pengen bersama Iteng, tapi dia punya permasalahan medis, gak bisa ngaceng, atau gak bisa ereksi, atau gak bisa tegang, atau gak bisa apapun lah sebutannya. Jadi hubungannya ini tarik ulur jadinya. Dia cinta, tapi dia gak bisa membahagiakan si Iteng. Mereka walaupun sudah menikah, tapi si Iteng ini punya hasratnya sendiri. Si Iteng ini punya masa lalu yang cukup kelam, kayak dia punya trauma masa lalu di mana seorang guru, oknum guru, melecehkan dia. Kalau pengen berhubungan seksual, dia pengen ya memang dengan laki-laki, dan ya memang benar-benar hubungan seksual. Sementara sama si Ajo Kawir, mereka cuma pakai jari dan sebagainya, ya foreplay istilahnya. Jadi emang si Ajo Kawir nggak bisa apa-apa karena gak bisa berdiri, ya mau gimana, ya complicated lah. Anjir gue bingung ngejelasinnya, awkward rasanya ngobrolin kayak gini di depan kamera. Gue bakal batasin ini untuk penonton dewasa deh kayaknya. Nah ya gitulah. Nah gue suka sih konfliknya ini, ya relate. Sebagai cowok gak bisa ngaceng itu sebuah permasalahan yang sangat-sangat serius. Lah gimana enggak? Toh kalau kita sebagai cowok, masalah ukuran, masalah durasi, dan kepuasan seksual dan sebagainya itu jadi masalah hal-hal yang sensitif yang kadang-kadang kalau diobrolin itu juga jadi canggung gitu. Nah, terus ada masalah percintaan juga hubungannya mereka, dan gue suka sih hubungannya. Cuma walaupun berakhirnya nggak benar-benar bahagia, tapi gue cukup suka. Dan pesambarannya juga dapet, terus kritiknya juga ada, sosial, politik dan sebagainya. Seperti biasa tulisannya Eka Kurniawan lah. Ya gue gak mau membahas biasanya karena ada oknum polisi, oknum guru, oknum banyak. Itu ya gitulah. Nah gue suka banget sih. Gue merekomendasikan kalian untuk baca. Sejauh ini gue udah baca 3 buku Eka Kurniawan. 1 kumpulan cerita, yang 2 itu judulnya O, yang ketiga itu ini, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar. Ya, sesuai judul sih. Ya, udah kayak dendam, dia rindu dengan Iteng, atau dia rindu dengan cinta, atau dia rindu dengan kengacengannya, gak tahu. Kita gak tahu, tapi ya harus dibayar, harus dipenuhi. Karakternya juga kuat-kuat, ada actionnya kayak berkelahi, adu jotos gitu, bahkan ada arenanya. Nah ini gue kaget nih, ada arena manusia lawan manusia, kayak duel gitu, kayak boxing tapi ilegal. Gimana sebutinnya? Arena ilegal? Ya kayak gitulah. Dan penyelenggaranya juga ini, ya gak mau bahas lah di depan video. Ya gitulah. Gue suka sih. Ya ini termasuk ya udah kayak biasa lah karakter Eka Kurniawan, pasti ada kritik sosial, kritik politik, ya gitulah. Dan gue cukup suka buku ini, dan gue merekomendasikan buku Eka Kurniawan ternyata bagus-bagus. Kemana aja gue selama ini baru tahu buku Eka Kurniawan itu bagus. Ya mungkin gue cloud aja dah. Dan ya itu dia review gue. Bahkan menurut kalian kalau udah baca atau yang belum baca, gue ya sarankan untuk baca dah. Seru. Gak menyesal kok. Ya gitulah. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Sekian review gue. Dan ya, bye.